Bilang jangan berisik yang di bawah ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke materi kita tentang konsep dasar strategi pemasaran di Indonesia. Ya, ada dua konsep besar dalam strategi pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi, targeting, positioning yang kita bahas tadi. Selanjutnya adalah marketing mix atau bauran pemasaran disebut dengan 7P yang juga sudah kita bahas. Yuk, kita lanjut sekarang ke topik selanjutnya. Ya, dalam membuat strategi pemasaran, ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, apa sih strategi pemasaran itu? Strategi pemasaran adalah rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen. Nah, ini ada kata-kata menjangkau target pasar. Jadi, menjangkau itu ada dua. Satu dari segi komunikasi, yang kedua dari segi produknya dijual sehingga dibeli. Ya, selanjutnya kita juga pahami beberapa hal yang diperhatikan dalam strategi pemasaran adalah pertama target pasarnya harus jelas. Ya, seringkali kita cuma fokus ke produk, jadi kita bikin produk, tapi ini produk buat siapa? Ya, saya sendiri waktu itu membantu sebuah UKM. Tolong yang lewat jangan berisik ya, lagi rekaman. Ya, sekali lagi sorry ada cut. Ya, waktu itu saya membantu sebuah UKM dan yang menarik dari UKM ini adalah dia bikin ayam panggang ala Eropa. Tidak difikirkan siapa yang mau beli. Pikirkan fokusnya adalah bikin produk yang enak, produk yang nyaman. Gitu ya. Dan apa yang terjadi? Produknya dibilang oleh pembelinya enak, menyenangkan. Namun, ternyata salah konsep. Mayoritas orang Indonesia nggak suka yang rasanya panggang anyep kayak bule. Ya, segmentasi yang suka itu ada di mall dan ada di hotel bintang 5. Sementara selebihnya adalah mereka-mereka yang tinggal di rumah dan pesannya GoFood. Ya, kirim, bikin, kirim, bikin, kirim. Dan itu harus dibangun dulu komunitasnya. Sementara dia bekerja dan bikin kios yang agak kecil, di mana orang beli untuk di packing, bawa pulang, bukan makan di tempat. Target marketnya udah nggak jelas, target marketnya sudah salah. Apa yang terjadi? Produknya nggak laku. Ini karena fokusnya adalah kepada menciptakan produk yang baik dan melupakan target pasar. Tentu saja target pasar itu berarti kita harus memikirkan segmentasi dan positioning ya. Lalu diferensiasi pembeda produk kita dibanding lain seperti apa. Setelah itu strategi tadi turunkan ke dalam bentuk bauran pemasaran 7P tadi. Ya, product, price, place, promotion. Ya. Lalu ada proses, people. Ya, ini. Ya, selanjutnya kita lihat lagi anggaran. Apakah bauran pemasarannya mendapat anggaran yang cukup? Ini harus dilihat dulu. Kalau buat UKM, kecenderungannya mereka bukan market leader, mereka bukan penguasa pasar. Jadi dia pasang iklan, sekedar yang penting ada yang beli aja. Ya, kemudian media sosial tadi ya, yang mau dipilih sesuai dengan target pasar. Jangan sampai media sosial yang dipilih nggak sesuai dengan target pasar. Kemudian lokasi dan segmentasi pasar. Ya, ini lokasinya. Segmentasi pasar, lokasinya harusnya di atas nih. Segmentasi pasar dulu baru target pasar. Ini salah ketik ini. Ya, nanti diperbaiki. Ya, sudah. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya.
Soalnya kedengeran ya. Coba kita pindahin dulu. Selanjutnya kita membahas pemasaran berbasis pelanggan. Ya, apa ini pemasaran berbasis pelanggan? Pemasaran berbasis pelanggan adalah pendekatan yang memfokuskan upaya pemasaran pada segmen pasar tertentu untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari kelompok pelanggan yang teridentifikasi. Ya, dengan adanya pemasaran berbasis pelanggan, kita akan punya pemahaman pelanggan yang tinggi. Akibatnya pemasaran lebih efektif, akan meningkatkan kepuasan pelanggan juga kan. Dan tiga hal ini penting sekali untuk menjaga agar bisnisnya ada terwujud penjualan lagi dan lagi. Nah, langkah-langkah dalam pemasaran berbasis segmentasi atau berbasis pelanggan ini adalah satu, kita identifikasi dulu segmen pasar, analisis segmennya, pilih target segmennya, lalu positioning dan pengembangan strategi pemasaran. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Ya, contoh dari pemasaran berbasis pelanggan atau berbasis segmentasi tadi adalah nomor satu, ya, adalah merek pakaian yang misalkan menyasar segmen remaja dengan gaya yang trendy dan harga terjangkau. Ya, yang kedua ada lagi segmen yang mensasar segmen profesional, bisa ditargetkan dengan pakaian formal berkualitas tinggi. Nah, ini kan beda pasar, beda segmen. Tampilannya yang satu sama yang sebelahnya beda, seperti Anda lihat di layar. Tuh, berisik. Oke, semoga noise cancellingnya bagus ya. Coba lagi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita bahas pendekatan pemasaran berbasis digital. Nah, pendekatan pemasaran berbasis digital ini ya sekarang merupakan salah satu keharusan bagi UKM. Kenapa? Karena UKM nggak punya besar modalnya. Sehingga kalau Anda jualannya harus sewa tempat, harus buat tim yang khusus melayani, agak ribet ya. Modalnya besar sekali. Tapi kalau Anda bukanya di digital, toko Anda digital, mungkin tidak separah itu. Biayanya akan jauh lebih murah. Ya. Nah, pendekatan pemasaran berbasis digital atau digital marketing adalah cara mempromosikan produk, jasa, atau brand merek Anda melalui media digital ya dan internet. Ya, karena ada media digital dan juga pakai internet, apa sih bedanya? Di era dahulu, pemenang itu adalah yang menguasai Google. Jadi Google Ads, ya, googling. Zaman sekarang udah pakai apps, aplikasi yang menggunakan handphone. Jadi Anda menggunakan handphone, aplikasi buat cari tahu segala macam. Sudah tidak lagi pakai desktop. 93%, ya 90% dari orang-orang mengakses internet sekarang lewat handphone. Ya, ini berarti pasarnya besar lewat digital. Nah, beberapa pendekatan pemasaran digital ya yang dapat dilakukan misalkan social media marketing ya.
marketing lewat medsos. Social media ads. Apa bedanya? Ads itu iklan. Jadi kita beriklan di sosial media. Kalau sosial media marketing kita bikin konten di sosial media, kita garap komunitas. Jadi agak beda di sana. Lalu SEO, Search Engine Optimization. Ya, jadi ketika orang men-search ya suatu hal, entah kenapa keywords atau kata kuncinya di punya kita masuk situ semua. Sehingga ketika dia search, kita duluan yang dapat. Selanjutnya adalah video marketing, email marketing, call to action marketing. Nah, call to action itu kalau Anda beli sekarang dapat diskon, besok udah nggak ada. Jadi ada call to action, beli sekarang, beli sekarang. Cuma hari ini, besok nggak ada lagi. Itu yang disebut call to action. Ya, lalu ada augmented reality marketing. Nah, kalau Anda pernah dengar virtual reality, augmented reality. Kalau virtual reality itu Anda pakai yang kacamata itu, tak, ya. Jadi internetnya 100% menggunakan yang virtual tadi, ya. Anda mengaksesnya lewat virtual reality. Nah, kalau augmented reality itu Anda lihat gambar di handphone atau Anda lihat gambar di layar, ada foto, cekrek, lalu ada keluar dari situ. Jadi Anda sambil jalan di perjalanan menuju atau ke kantor, ada gambar, lalu kalau Anda pakai handphone Anda, lalu di handphone Anda foto atau gambar itu jadi video yang bergerak, lalu Anda bisa melakukan, oh cari ini, oh beli itu, segala macam ada di sana. Itu yang kita sebut dengan augmented reality, ya. Jadi realitas yang ditambah dan dirubah, nggak cuma sekedar yang kita lihat aja, ya. Kemudian ada lagi inbound marketing, ya. Inbound marketing tuh yang masuk, telepon masuk, email masuk, orang nanya-nanya kita jawab. Ada outbound, itu berarti kita telepon atau kita email atau kita WA lalu orang terima, ya. Jadi banyak ragam bentuknya, ya. Ada Instagram Ads, ada TikTok, ada Twitter, ada YouTube, ada Facebook, ada Google Ads, banyak sekali. Inilah pendekatan pemasaran berbasis digital. Ya. Nah, selanjutnya adalah strategi promosi. Strategi promosi adalah kegiatan yang direncanakan untuk menanam produk atau jasa serta meningkatkan minat pelanggan agar membeli. Ya, berikut beberapa strategi promosi yang biasa dilakukan, ya. Biasanya pertama target pasar tentuin dulu, ya. Ini segmentasi, targeting, positioning. Ya, setelah itu kita rencanakan pesan yang kita mau kelola, ya. Dibuatlah pesan untuk produk yang membangun komunikasi dua arah dengan konsumen. Maksudnya apa? Ya, kalau zaman sekarang anak-anak muda sudah pakai Discord. Tuh, yang nonton, tahu nggak Discord? Punya akun Discord nggak? Ya. Lalu mereka di sana ada community manager, dia manajer komunitas. Ya, nanti ada pertanyaan apa segala macam, rame, ya, di forum itu. Ya, setelah itu medianya mau seperti apa nih promosinya, ya, sesuaikan dengan target pasar. Oke, ya, kalau yang umum kan yang paling banyak itu kan biasanya sekarang TikTok, Instagram, ya, itu sama YouTube, 3 ini. Kalau mau yang immediate, yang mau cepat, Twitter, ya. Nah, ini ada aturan-aturan mainnya ini yang harus kita jalankan. Sudah, lalu kita pasang iklannya di setiap media tadi dan tentukan durasi promosinya. Dan lihat juga berdasarkan riset, nanti ada datanya, kita lihat. Oh, ternyata cocoknya pagi hari, oh siang hari, oh sore hari. Kenapa? Sesuai target market. Kalau kita targetkan pada emak-emak yang punya anak kecil yang harus diantar sekolah, otomatis kapan dia punya waktu untuk lihat? Pas nunggu anaknya di sekolah, ya, atau sambil dia masak. Begitu anaknya sudah pulang, ya, nanti istirahat sebentar, mungkin waktu itu dia lihat, atau pas dia tidur, ya kita nggak usah iklan. Atau sore, atau pas malam. Nah, kita lihat kecenderungan mereka melihat media sosialnya jam berapa tuh. Di saat itulah kita pasang iklan. Nah, ini berarti butuh riset, ya. Yuk, lanjut lagi. Ya, setelah itu selanjutnya adalah kita tentukan anggaran promosi, ya. Kalau kita mau
Misalkan ada beberapa teman yang bilang begini, saya ngiklan di yang gratisan aja Pak. Di mana tuh? Di Facebook. Facebook komunitas itu kan anggotanya banyak ya, kayak forum jual beli itu ada 20.000, 30.000. Bahkan kadang-kadang ada yang masuk ke komunitasnya ustadz-ustadz tertentu itu 200.000 orang di situ. Dia pasang aja tuh posting di situ, jebret ya. Untuk anggota di sini karena ini demi kepentingan dakwah maka kami berikan diskon khusus. Itu 200.000 orang nanti gratis kalau ternyata dibuka buat siapa saja bisa posting. Ya, ada juga yang kurang ajar sih. Ya, di tempat chat yang lagi rame dia main nulis punya dia promosi aja. Nah, ini caranya nggak elok. Tapi kadang-kadang kalau yang iklan politik ya disitulah mereka melakukannya. Ya, oke. Nah, anggaran ini otomatis disesuaikan dengan dia punya duit berapa, dia mau yang berbayar berapa, yang gratis berapa. Ya, banyak cara ya. Kalau kita punya teman yang influencer, di mana di Instagram dia ada ratusan ribu orang, kita numpang aja tolong dong lu postingin apa kayak punya bisnis gua, ini kontennya lu postingin ya bantu gua. Oh ya udahlah karena temen kan gratis jadi. Atau kadang-kadang ada juga yang memberikan dengan gratis karena memang untuk mendukung komunitas-komunitas UKM. Nah kita masuk ke sana. Ya, lalu berikan diskon, tawarkan potongan harga untuk menarik perhatian konsumen, dan yang ketujuh, ya kerjasama dengan influencer yang tadi saya sebut. Kadang-kadang yang berbayar lebih efektif juga sih, karena dia punya orang banyak dan bisa efektif lagi ke depannya. Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ya yang keluar dulu, tutup lagi. Nah, oke. Ya, slide ini, tolong editor cut yang tadi ya. Sekarang kita bahas diri kasus dulu ya. Ini anggaplah ada sebuah produk makanan ringan namanya Kriuk Khas. Ya, ya merek makanan ringan menawarkan keripik sayuran dan buah-buahan dengan cita rasa lokal. Jadi daun itu daun sayuran dikasih tepung, terus itu digoreng, ya. Atau buah-buahan dipotong-potong, dikeringkan, ya lalu digoreng. Nah, kan jadi keripik tuh, ya. Nah, dia menargetkan konsumen berusia 15 sampai 35 tahun yang peduli kesehatan. Ya. Untuk yang buah-buahan nggak pakai tepung. Ya, daun kalau bisa nggak pakai tepung, kecuali terpaksa. Karena tepung itu kan berarti gluten. Ya, itu nggak baik buat kesehatan. Nah, merek ini memposisikan produknya sebagai camilan sehat tanpa pengawet dengan varian rasa unik seperti rendang dan sambal. Nah, loh. Nah, dia bikin strategi harga terjangkau, lalu dipromosi di media sosial. Kriuk Khas berhasil menarik perhatian konsumen. Setelah peluncuran, mereka merespon feedback pasar dengan meluncurkan kemasan yang kecil, ya, untuk orang-orang yang cuma mau makan sedikit pas udah. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman pasar dalam pemasaran. Ya. Nah, teman-teman, ide produk-produk kayak gini banyak, tapi yang eksekusinya bisa bagus, yang menghasilkan hasil yang bagus, dalam artian penjualan, penerimaan pasar, ya orang pada mau beli, itu nggak banyak. Kesalahan utama adalah fokus pada produk, bukan fokus pada pasar. Itu yang harus diperbaiki. Bikin produk bagus banyak yang mampu, tapi menjual dengan bagus nggak banyak yang bisa. Semoga ini jadi masukan Anda. Ya, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Bahwa memahami karakteristik lokal, termasuk budaya, kebiasaan konsumsi, demografi, itu sangat penting untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Pendekatan yang menggabungkan elemen lokal dalam produk, harga yang terjangkau, ya, serta promosi melalui media sosial dan influencer dapat meningkatkan daya tarik merek. Selain itu, responsif terhadap umpan balik konsumen. Kalau ada chat yang nanya, ada input-input, dan adaptasi dengan kebutuhan pasar yang dinamis merupakan kunci keberhasilan dalam menjangkau dan pertahanan pelanggan di pasar Indonesia yang beragam. Ya, ini menarik sekali karena nggak semua punya waktu yang cukup untuk merespon input dari pelanggan. Dan sesungguhnya ini juga kekurangan di awal-awal kampus kreatif ini berdiri. Ya, banyak yang kita bisa pelajari.
Ya, kita lanjut di topik berikutnya. Cut. Action. Ya, ini tadi materinya selesai. Jadi selanjutnya nih materi baru ya, video baru. Hai teman-teman, ketemu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Igun di sini. Ya, kita bahas tentang tren pemasaran terkini. Ada beberapa tren pemasaran terkini. Apa aja tuh? Penggunaan AI dan machine learning. Apa sih itu AI? Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Ya, dan machine learning. Apa tuh machine learning? Mesinnya belajar. Jadi segala satu diotomatisasi, ya, otomatis, udah nggak lagi orang yang ngerjain, ya. Bahkan dia bisa membuat analisa dan ambil keputusan dan bikin sesuatu yang baru. Kalau mesinnya belajar lalu mengerjakan sesuatunya secara otomatis, itu machine learning, mesin pembelajar. Tapi kalau bahkan ada keputusan lalu bikin hal yang baru, contohnya bikin video, bikin gambar, bikin konten, bikin teks, bikin artikel, itu artificial intelligence tuh ayahnya, bukan machine learning lagi. Salah satu yang terkenal adalah Gen AI, generatif AI. AI-nya menggenerate, memproduksi yang baru. Ya, ChatGPT 4.0, omni channel, bukan 0 ya, 4.0, omni channel, dia bisa beragam channel, ya, bisa yang dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, suara, coding, tulisan, macam-macam, segala saluran dia bisa bikin untuk komunikasinya. Hebat ya, AI udah luar biasa. Ya, nah konten video berdurasi pendek, konten video itu juga banyak sekarang sudah bisa pakai AI yang bikin, nggak usah lagi manusia. Ya, kita sering nonton di YouTube, ya, Reels Instagram, TikTok, lalu kita lihat juga pembawa acara, ternyata sekarang sudah AI, nggak perlu lagi manusia. Nah, ini menarik sekali. Ya, lanjut. Ini sebelah kiri, sebelah kanan, kurang mulai. Aduh, ini slide-nya salah ini. Ya, slide pembuatan slide pemasaran ini nggak usah di take out, ya. Slide yang ini di take out. Lalu ini judulnya implementasi strategi pemasaran, harusnya kekuatan relevan ini digedein. Ya. Oke, sekarang kita sudah cukup bicara tentang strategi pemasaran, perencanaan pembuatannya. Kita masuk kepada implementasi strategi pemasaran di Indonesia. Ya, nah kita akan menggunakan pendekatan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ya, ini menarik nih. Kalau strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan itu internal kita di dalam kita. Tapi kalau peluang dan ancaman itu dari luar, eksternal. Nah, kita lihat sekarang kekuatan internalnya pasar Indonesia itu apa?
Satu, pasar Indonesia itu besar dan tumbuh pesat. Ya, saat ini populasi lebih dari 270 juta orang. Ya, dengan kelas menengah terus berkembang, walaupun daya belinya sedang menurun di tahun 2017 sampai 2024 ini. Ya, kita harapkan pemerintahan baru Indonesia, ya, di era Pak Prabowo dan seterusnya bisa menaikkan lagi kelas menengah yang sempat terpuruk, ya, karena fokus di era sebelumnya adalah pembuatan infrastruktur yang mana untuk membuatnya membutuhkan modal yang besar dan itu bukan kelas menengah areanya, itu kelas atas. Ya, lalu kita harapkan dengan menaikkan kelas menengah, ya, bayangkan saja ya teman-teman, di tahun 2024 itu ada pilkada dan itu ada sekitar 207 apa 217 juta itu pemilih. 207 juta jiwa. Wow. Berarti cuma sekitar 60 juta yang anak-anak yang nggak bisa memilih umur di bawah 17 tahun. Tapi 200 jutanya itu punya daya beli karena orang yang sudah dewasa, sudah punya KTP. Ini merupakan permintaan yang besar untuk beragam produk dan layanan. Bayangkan dengan Belanda yang 30-an juta aja orang. Bayangkan dengan Malaysia yang cuma 70, di bawah 100 juta orang. Indonesia besar sekali. Ya. Dan dengan menggunakan teknologi dan internet yang tinggi, Indonesia sudah besar sekali ya. Menggunakan internet dan handphone, smartphone ya. Ini membuat penggunaan media sosial untuk promosi ya, iklan di internet, pemasaran digital jadi lebih efektif dan biayanya jauh lebih rendah. Akibatnya sekarang banyak perusahaan memanfaatkan platform digital seperti Instagram, TikTok, ya, dan beragam marketplace di e-commerce untuk menjangkau konsumen. Ini kekuatan kita. Dan ini harus dimanfaatkan oleh seluruh UKM. Sekarang kita bahas kelemahan yang ada. Apa aja sih kelemahan yang ada di pasar Indonesia? Pertama, infrastruktur yang tidak merata. Di Indonesia, pendorong pasar itu sebenarnya ada di 8 kota selain Jakarta. Ya, Jakarta, Jabodetabek itu udah pasti ya. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, ya, dan sekitarnya itu yang paling besar. Lalu ada Bandung, ya, ada Semarang, ada Jogja, ada Surabaya, ada Makassar, ada Medan, ya. Nah, ini. Lalu orang nambahkan lagi Bali, itu pasarnya lumayan, Bali, ya, Palembang, walaupun nggak sebesar yang lain. Ini adalah kota-kota yang daya belinya cukup besar dan menjadi pendorong pertumbuhan. Kadang-kadang kita nggak usah fokus ke daerah yang kecil, kita fokus ke 10 itu aja, wow, itu udah gede sekali. Masalah, kenapa begitu? Karena ternyata di luar 10 yang itu, infrastruktur dan daya belinya tidak merata. Ya, khususnya di daerah terpencil, kita kenal 3T. Terpencil, tertinggal, ya, lalu yang di perbatasan tuh. Ya. Nah, ini nih, ya, jadi satu isu buat kita. Yang kedua adalah persaingan yang ketat. Ya, karena semua mainnya ke sana, kita punya 60 jutaan UKM di Indonesia. Dan semuanya main di e-commerce. Ya. Sementara barangnya ternyata kebanyakan impor dari Cina, dari luar negeri, dari Vietnam. Barangnya sama sumbernya, pemasuknya barang yang sama, bahkan mainnya thrifting. Barang bekas yang dijual lagi di Indonesia. Udah itu rebutan 60 juta, persaingannya ketat sekali. Untuk yang kelas atas, semua multinasional pemain asing masuk ke Indonesia. Nah ini kelemahannya nih. Ya. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter, nggak belajar strategi pemasaran yang benar, yang ada kita bakal kegilas. Kenapa? Karena me too, ikut-ikutan. Me too, saya juga. Strategi ikut-ikut yang lain aja. Nggak ada pembeda. Nggak berapa lama habis. Saya perhatikan
beberapa bisnis itu meledak di 1-2 tahun aja. Setelah 3 tahun turun, tahun keempat hilang. Padahal ketika dia bikin usahanya di awal, investasi awalnya begitu besar, sehingga modalnya belum balik. Gimana kalau kayak gitu? Kan jadi satu isu ya. Berat gitu kalau kita jadi investor di sini. Sekarang mari kita bicara peluang. Peluang yang ada di pasar Indonesia itu apa? Yang pertama adalah pertumbuhan e-commerce-nya pesat sekali. Ya, di case tadi, di studi kasus kita tadi di awal, itu kita lihat bagaimana awalnya Tokopedia yang besar, lalu muncul Shopee dan Shopee sudah mengalahkan Tokopedia. Jauh sekali mengalahkan. Lalu Tokopedia sekarang diakuisisi TikTok dan mereka bersatu dan Shopee sudah duluan menggunakan live ya, live stream di mana mereka live langsung dengan para pembelinya dan penjualan lewat live ini ternyata bagus sekali. Ketika TikTok masuk, Shopee udah duluan dan sekarang lagi perang tuh bertiga. Ya, yang lain masih ada, Lazada masih ada, Blibli masih ada. Tapi yang besar ya tiga itu. Lazada juga oke, mereka punya pasar sendiri. Tapi ya begitulah. Nah, pelan-pelan karena termudahnya kondisi oleh para marketplace tadi, e-commerce, konsumen makin banyak beralih ke sana belanja secara online. Yang menyebalkan kan buat pemilik usaha itu adalah mereka datang ke toko kita, lihat barang-barang kita, udah tahu barangnya, lalu cek di online ada nggak? Kalau ada di online, beli di online kalau udah cocok sama barangnya. Barang di foto, cekrek, lalu fotonya dipakai buat search. Jadi kalau Anda lihat di handphone itu ada search dari search-nya dari apa? Dari foto, bukan kata-kata lagi. Gambarnya di search ada, udah beli ini aja, orang barang sama, harganya otomatis jauh beda. Karena dia nggak perlu bayar sewa toko, dia nggak perlu bayar karyawan yang jaga toko. Ya, so penting sekali, ya sangat penting buat seorang UKM untuk masuk ke e-commerce. Selanjutnya adalah tren gaya hidup sehat. Ya, selain tren teknologi juga tren gaya hidup sehat. Ini meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan kebugaran, menciptakan peluang untuk produk-produk seperti makanan organik, minuman sehat, layanan kebugaran. Di sisi lain juga tren seperti teknologi ya, produk-produk yang berbasis teknologi itu juga sekarang adopsinya lebih cepat. Dan yang mulai tinggi juga save the planet. Mari kita selamatkan planet bumi. Kecenderungan dengan sustainability atau keberlanjutan juga tinggi sekali sekarang. Tren ini, peluang ini berarti ada market-market baru, area-area baru yang bisa tumbuh. Di luar itu juga ada segmen untuk boykot Israel. Boykot Israel membuat produk-produk asing yang sebelumnya menjuarai pasar Indonesia bisa tergantikan dan masyarakat khususnya yang Muslim ya atau yang peduli dengan penderitaan Palestina itu mulai mencari produk substitusi, produk pengganti dari yang ada. Kita lihat produk ayam goreng ya itu sekarang yang lokal naik, minuman cola jadi turun. Ya, beberapa produsen multinasional yang kita sering kenal, barang-barang buat pasta gigi, sabun dari satu produsen itu udah mulai berpindah ke produsen yang lokal. Dan ini menjadi peluang bagi mereka yang sebenarnya tahu strategi untuk bikin produknya nggak susah. Biar Anda ketahui ya, itu ada sebuah perusahaan di Pekalongan, itu kalau nggak salah membuat Pekalongan atau Madiun saya lupa. Itu menjadi tempat untuk membuat skincare. Lebih dari 300 merek skincare di Indonesia bikinnya di dia. Ya, kita nyebutnya white label. Labelnya putih kosong, tinggal ditempel stiker. Di sablon aja, udah jadi. Isinya sama, udah didaftar ke BPOM, ya BPOM, ya kasih merek beda, lalu jual. Apalagi jualnya pakai multi level marketing, pakai agen-agen. Barangnya isinya sama. Dan itu barang-barang terkenal yang promotnya sampai ke Paris lah, orangnya jalan-jalan ownernya. Ya keluar negeri lah, menggunakan influencer, bintang terkenal. Padahal produknya sama. Lalu ada yang bikin produk yang sama, di tempat yang sama, lalu dijual murah. Harga modal ditambah 5%. Itu meledak.
Kenapa? Karena barang yang dijual 30.000, 40.000, di sini dijual hanya ya 10.000 lah. Sepertiganya, karena dia nggak pakai iklan, nggak pakai apa. Tapi isinya sama. Dan orang ngerti. Tuh, peluangnya banyak. Peluangnya banyak. Sekarang kita bahas ancaman. Nah, ancaman apa aja nih yang ada di pasar Indonesia? Yang satu, ketidakpastian ekonomi. Ya, fluktuasi ekonomi, inflasi, dan nilai tukar mata uang karena pengaruh fluktuasi asing ya, falas ya, mata uang asing. Kita tahu sendiri yang paling terasa itu gara-gara perang Ukraina melawan Rusia dan perang Israel melawan Palestina dan Lebanon. Itu bikin ekonomi dunia jadi gonjang-ganjing. Akibatnya fluktuasi, naik turunnya itu jadi masalah. Alhamdulillah inflasi di Indonesia terjaga ya. Namun kondisi ini ya, kondisi ekonomi dunia belum stabil. Fokus kemarin ya, fokus ke infrastruktur dan tanpa sadar membuat kelas menengah turun. Ini mempengaruhi daya beli masyarakat dan impor barang-barang, biaya bahan baku jadi naik. Nah, ketidakpastian ekonomi ini ancaman di Indonesia. Yang kedua, regulasi yang berubah-ubah ya. Perubahan regulasi seperti kebijakan pajak baru yang 12% yang sempat diributkan, aturan impor ya yang kadang mematikan industri tekstil, misalkan kemarin ketika tekstil buka lebar oleh seorang menteri perdagangan yang kemudian membuat bisnis tekstil itu mati, khususnya perusahaan Sritex itu ya yang besar, jadi utangnya bergunung-gunung dan pilot, harus PHK banyak orang. Ini semua mempengaruhi biaya operasi dan strategi masalah. Kita harapkan regulasi nggak banyak berubah lagi, regulasi memihak kepada masyarakat kecil dan menengah, sehingga ekonomi kita naik lagi. Nah, menghadapi tadi, ada peluang, ada ancaman, apa yang harus kita lakukan? Ya, sebagai UKM, otomatis pilihlah segmen yang Anda paling kuat dan Anda bisa mensasar dengan baik, dan jangan berpikir panjang-panjang. Pikirlah bagaimana dalam 1-2 tahun Anda sudah balik modal. Kalau bisa dalam waktu 1-2 bulan Anda sudah untung. Jadi ketimbang mau bikin cetak dus yang banyak, mendingan cetak sedikit aja. Walaupun harga biaya Anda jadi lebih mahal, sepanjang jualannya dapat untung, nggak apa-apa. Ketimbang barang banyak yang mati. Karena apa? Ketidakpastian ekonomi. Kita nggak bisa berpikir terlalu panjang, kita pikir pendek-pendek aja tapi survive. Ya, lalu bangun pelan-pelan. Jangan ekspansif. Pengalaman dari industri pendidikan seperti Ruang Guru, Zenius, Kolearn, dan banyak ya online education itu. Mereka berpikir ketika COVID itu besar, setelah COVID bakal besar. Karena setelah COVID enggak, orang berhenti dari online, orang pindah ke yang offline. Ya, apa yang terjadi? Drop. Sementara mereka terlanjur sewa gedung besar, bikin usaha besar. Hasilnya nggak seperti itu. Ya, jadi jangan invest besar-besar. Mulai yang kecil, mulai pelan-pelan, mulai sedikit, sampai survive. Kita masih terpengaruh COVID, kita harus pelan-pelan. Mohon dicamkan ini. Dan jangan lupa, gunakan strategi marketing dengan benar. Ya, ini berulang ini, sama kayak tadi. Ya udah, editor. Ya, ini slide-nya salah nih. Ya. Oke, nggak apa-apa lah, saya bahas juga. Tapi bahasanya saya rubah ya, nanti saya tambahin kesimpulan di depannya ya. Tolong diedit, tambahin kata kesimpulan. Ya, untuk slide yang ini. Oke, sekarang apa perubahan? Oke, cut, yang tadi cut dulu ya. Sip, 1, 2, action. Oke, selanjutnya berarti apa strategi pemasaran efektif buat UKM, usaha kecil dan menengah? Ya, yang pertama adalah Anda harus tentukan target pasar, Anda buat anggaran, manfaatkan media sosial. Ya, nah lanjutannya bisa Anda mulai dengan buat sampel produk gitu ya. Lakukan referral marketing, adaptasi dengan cepat kalau ada perubahan. Anda harus bisa membuat website
toko online, di e-commerce dan marketplace. Anda harus bisa kerjasama dengan influencer dan berikan potongan harga di masa-masa sepi atau di jam-jam sepi. Ya, itu salah satu ide yang bisa dipakai. Ya, oke. Kesimpulan akhir apa teman-teman? Kesimpulan akhir, ya, pemasaran adalah elemen terpenting dalam bisnis yang mencakup beragam komponen mulai dari segmentasi, targeting, positioning hingga marketing mix atau bauran pemasaran yang 7P. Proses pemasaran meliputi perencanaan dan evaluasi strategi yang berbasis pelanggan, ya. Cut. Lanjut lagi ya tadi lah. Proses pemasaran meliputi perencanaan, ya, kemudian implementasi, ya. Cut. Proses pemasaran meliputi perencanaan, ya, lalu pembuatan, ya, lalu implementasi dan evaluasi strategi yang berbasis pelanggan, di mana pemahaman tentang preferensi konsumen atau pemahaman tentang pelanggan atau kita sebut lagi pemasaran berbasis pelanggan sangatlah penting. Tren terkini menunjukkan pergeseran ke arah digitalisasi dan keberlanjutan. Dunia sehat, kehidupan yang sehat, kebugaran, tapi yang paling penting save the planet, keberlanjutan. Pemasaran efektif tidak hanya meningkatkan penjualan, tapi membuat orang beli lagi, dan beli lagi, alias membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan Anda. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, note buat yang editor, ya, ini yang slide yang sebelum ini, ya, ini kan pengulangan berkali-kali. Jadi nggak apa-apa ditaruh di akhir, tapi ya saya concern aja nih, yang bikin materi. Oke, kita sekarang masuk ke video yang kelima, ya. Kalau tadi videonya kan udah berbiji tuh, ya, ini video baru ya. Oke, sip. Kamera, action. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu. Ya, kita akan bahas tentang aplikasi strategi pemasaran UMKM untuk pasar Indonesia. Yuk, kita lanjut. Apa sih UMKM? Ngomong, usaha menengah, bukan. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Mikro dulu, ya. Jangan lupa cek di mata kuliah manajemen, di situ dijelaskan dengan jelas apa itu mikro, ultra mikro, kecil, dan menengah. Ya, yuk kita lanjut. Kita akan bahas ya pertama tentang pendahuluannya dulu, ya, bicara situasi pemasaran dan penjualan UMKM Indonesia, bagaimana manajemen pemasaran penjualan itu penting, ya, definisi pasar Indonesia, potensi pasar Indonesia, tantangan pasar Indonesia yang mana sudah kita bahas sebagian di video-video sebelumnya dan kita ulangi lagi. Lalu kita akan membahas tentang pendalaman dari konsep dasar manajemen untuk UMKM Indonesia. Ini pendalaman ya, karena sudah dibahas tadi, tapi diulang lagi biar Anda lebih matang. Ada segmentasi demografi, geografis, ekonomi, dan budaya. Lalu bagaimana segmentasi pasar dan posisi Indonesia, ya. Ini salah slide yang di daftar isi. Segmentasi demografi. Ya, nanti tolong ngobrol nih. Ini slide-nya isinya kok yang 21 sama 31 sama segmentasi demografi, geografis. Ini salah slide nih. Yang bikin slide-nya tolong dibenerin. Ya, jadi cukup bicara aja. Ya, kita akan cut lagi. Nanti dibenerin ya. Ya, daftar isinya mungkin dibuang aja ini. Kalau nggak suruh pakai back sound aja. Ya, nggak bener nih. Jadi nanti daftar isinya cukup bacakan judulnya aja lah ya. Baik, saya ulangi lagi deh. Nanti di-cut aja. Ya, apa yang akan kita pelajari? Kita mulai dari pendahuluan, bahas proses pemasaran dan penjualan UMKM di Indonesia. Ya, lalu konsep dasar manajemen pemasaran untuk UMKM Indonesia. Ini sebagian sudah kita pelajari tadi. Lalu segmentasi pasar dan positioning Indonesia, ini sebagian juga sudah kita pelajari dari tadi sampai sekarang. Kemudian
positioning, penentuan posisi pasar, ya, lalu penyesuaian bauran pemasaran atau marketing mix Indonesia, digital marketing dan tren pemasaran Indonesia. Yuk, kita lanjut sampai lanjutannya adalah poin ketujuh, adaptasi strategi dengan kondisi ekonomi Indonesia. Ke-8, konsekuensi dari buruknya pengelolaan masalah UMKM dan kesimpulan. Ya, kita mulai ke materi kita. Buat editor ini slide-nya nggak pakai nomor nih, harusnya nomornya kan di bawah. Ya, di sini ada 61, 62, 63. Di sini nggak ada tuh, harusnya 7 adaptasi, 8 penulisannya dibenerin ya. Yang edit kolom benerin. Ya. Kalau di sini kan tadi tuh 61, 62, 63, ini kagak ada. Udah nggak apa-apa. Memang judulnya nggak perlu, ya. Kata-kata saya barusan nih edit tadi. Oke. Ganti slide. Kamera action. Bagaimana sih situasi pemasaran penjualan di UMKM di Indonesia? Ingat ya, pandemi COVID-19 itu berdampak besar pada sektor bisnis di Indonesia, khususnya pada UKM, ya, UMKM yang berkontribusi sekitar 60% dari PDB Indonesia. Ini saya curiga datanya salah. Apakah benar PDB Indonesia 60% dari UMKM? Tolong dicek datanya ya. Ya, nanti kalau ternyata salah, oke. Kalau benar, oke. Coba kita lihat dulu deh. Ya. Coba kita lihat. Ya, kontribusi UMKM terhadap PDB berapa persen? Oh ya benar. Ya benar, 60,51%. Benar. Oke. Good. Ya. Lanjut ya, yang tadi di-cut sampai sekarang, yang saya ngomong ngalor dulu. Ya. Action. Besar ya, kontribusi UMKM itu 60,51% tepatnya, dan dia lebih dari 90% orang kerja itu diserap oleh UMKM. Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UMKM pada Agustus 2021, lebih dari 30 juta UMKM Indonesia terkena dampak negatif pandemi. Ya, total 60 juta ya, berarti lebih dari setengah. Dengan 48% diantaranya mengalami penurunan penjualan sebesar 50% atau lebih. Jadi yang tutup banyak banget. Ya, yang kasihan yang ultra mikro dan mikro, tukang-tukang ya, bakso, somai itu tutup jualan pulang kampung. Kenapa? Udah nggak ada pembeli lagi. Itu selama pandemi. Karena orang nggak boleh keluar, semua dibatasi, semua dilarang. Kalau mau keluar, mau public transportation, bawa mobil harus di swab dulu tuh hidungnya. Susah banget. Lalu seberapa penting manajemen pemasaran dan penjualan bagi UMKM? Riset oleh Bank Indonesia pada tahun 2023 menemukan bahwa UMKM beralih ke strategi pasar digital selama pandemi mengalami peningkatan penjualan hingga 15% dan bahkan ada yang 30%. Ini dibandingkan dengan UMKM yang tetap bergantung pada pemasaran konvensional ya. Jadi berpindah ke digital itu awalnya terpaksa gara-gara COVID, tapi ternyata hasilnya jadi bagus sekali. Contoh nyata adalah UMKM fashion yang mulai memanfaatkan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia yang pada tahun 2022 melaporkan peningkatan transaksi sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Sebenarnya apakah pembelinya bertambah? Enggak, pembelinya geser. Di tahun 2024 ini, di akhir tahun, itu pasar terbesar untuk fashion di Asia Tenggara alias pasar Tanah Abang itu dari satu lantai itu cuma 30% yang buka. Selebihnya ya kadang buka kadang tutup, bahkan tutup permanen. Ya, sewa toko yang sebelumnya 50 juta setahun sekarang 7 juta, bahkan ada yang lebih murahan. Tujuannya apa? Yang penting Bapak bayar uang kebersihan aja Pak sama service charge.
Ketimbang saya di pagi, saya nggak punya uang. Dan saya tahu Bapak pakai juga, aduh, yang penting Bapak bayar biaya bulanan aja deh ke apa, pengelola gedung. Sudah sebegitu mengerikannya. Kenapa? Apa pembelinya hilang? Enggak, pembelinya pindah ke digital. Mereka beli ke marketplace sekarang. Ya, lebih murah dan free ongkir, free ongkir. Ya, kita tahu sendiri pasar Indonesia punya potensi besar. Ya, kita udah bahas tadi 270 juta jiwa. Bandingkan dengan populasi negara Belanda yang hanya 19 juta jiwa dan Malaysia yang 34 juta jiwa di tahun 2024. Dengan penetrasi internet yang terus meningkat, tercatat 210 juta pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan sebesar 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, ini data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia di tahun 2023. Gede kan marketnya? Pasar domestik Indonesia berkontribusi pada 55% dari PDB. Ya, dengan segmen utama adalah rumah tangga dan konsumen muda, selebihnya ekspor. Ya, pada Juni 2023, data dari BPS atau Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04% dari tahun ke tahun. Berarti walaupun ada pandemi, tetap ada pertumbuhan. Ya, dan ini memperlihatkan peningkatan daya beli yang signifikan pasca pandemi. Orang tetap perlu makan, nggak bisa nggak makan mereka. Ya, selanjutnya tantangannya kita apa? Kita punya persaingan dengan produk impor dari negara seperti Cina, Tiongkok, ya, Vietnam, Korea Selatan yang menawarkan harga lebih murah dan variasi produk yang lebih luas. Ya, pada tahun 2022, impor barang konsumsi dari Tiongkok atau Cina meningkat sebesar 13%. Bayangin, produksi lokal cuma naik 5%, impornya 13%, berarti 2 kali lipat lebih. Kalau 5 tambah 5, 10, 13 itu berarti udah 2,5 kali lipat. Ya, dibanding pasar domestik ini baru Tiongkok atau Cina. Belum yang Korea, belum yang Vietnam. Produk tekstil dan sepatu mulai bertumbangan. PHK Maret terjadi 2024. Setiap bulan ada yang PHK. Gara-gara ini. Dari segi demografi, segmentasi berdasarkan usia menunjukkan bahwa 60% pengguna e-commerce di Indonesia adalah usia 20-35 tahun. Ya, ini data-data tahun 2022. Dengan segmen ini, ya, jelas tuh yang mendominasi apa aja. UMKM fashion, kosmetik, lifestyle, seperti kafe, makanan kekinian, ya, itu semua cenderung fokus pada desain produk yang trendy, karena umur-umurnya umur trendy kan, anak muda gitu loh, ya, dan harga yang terjangkau, karena belum banyak duitnya anak muda gitu loh, sehingga menargetkan konsumen muda itu pasar besar, tapi harus disesuaikan. Yaitu apa? Mereka sangat terlibat dalam belanja online dan budaya nongkrong. Tuh peluang buat UMKM. Dari segi geografis, Indonesia ada 17.000 pulau dengan infrastruktur yang tidak merata di berbagai wilayah. Terkenal sekali, kalau kita mau ngirim barang dari Jakarta ke area timur Indonesia ke arah Papua, berangkatnya penuh itu kapal, pulangnya kosong. Makanya kadang-kadang kapalnya pas pulang dia bisa bilang, kamu isi aja kapal saya, bayar berapa aja nggak apa-apa, yang penting buat bayar bensin aja. Itu peluang. Ya, UMKM di Jakarta, Surabaya dan Bandung itu punya penetrasi digital yang lebih tinggi, mencapai lebih dari 80% pengguna internet di setiap kota besar lainnya seperti Medan, Palembang, Semarang, Jogja, Makassar, Bali, Padang, dan Lampung. Ya. Sementara UMKM di daerah seperti Nusa Tenggara Timur cuma punya akses internet sekitar 50% aja. Bayangin, satu 80% dari anak mudanya, 80% dari orang tuanya itu udah punya internet, tapi di daerah kayak NTT, Nusa Tenggara Timur, cuma 50% yang punya akses internet. 50% lagi enggak. Sehingga pendekatan pemasaran dan penjualan di kota besar dan daerah itu perlu dibedakan. Ya, jadi kalau di kota besar itu online al wajib al kudu. Tapi kalau di daerah
Bisa jadi di kota besarnya, di kota-kotanya itu ada yang online, tapi kalau yang di kecil-kecil tetap pasar-pasar itu butuh toko-toko konvensional. Nah, lokasi Anda di mana? Sesuaikan ya. Target pasar Anda yang mana? Sesuaikan ya. Oke, kita bahas tentang ekonomi. Tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2023 tercatat di angka 5%. Konsumen kelas menengah ke bawah yang selama 2019 hingga 2024 terus mengalami penurunan daya beli, lebih memilih produk dengan harga ekonomis alias harga yang murah. Beda harga 1000 2000 perak, pindah. Begitu melihat di Shopee atau di Tokopedia, lihat nih, bedanya dikit tapi terbeli yang lebih murah karena produknya sama. Selanjutnya dia lihat ongkirnya gimana nih, kalau lokasi kejauhan ongkirnya agak mahalan, kalau free ongkir beli, bodo amat. Apalagi kalau bisa COD. Ah, ya, COD tahu ya, bayarnya pas barang dianterin, bayar ke kurirnya. Enak sekali sekarang mudah. Nah, sebagai contoh, UMKM di sektor makanan dan minuman meluncurkan produk sekarang dalam kemasan kecil yang dijual dengan harga terjangkau untuk mempertahankan daya beli konsumen. Jadi sekarang barang kalau bisa harga 1000-an atau 2000-an. Kenapa? Daya beli menurun, ya, sehingga kalau beli yang 5.000 atau 10.000 nggak mampu. Dan itu dilakukan oleh semuanya. Selanjutnya masalah budaya. Produk halal menjadi semakin dinikmati oleh mayoritas muslim di Indonesia. Permintaan untuk produk halal tumbuh sekitar 15% pada tahun 2022. Yang kedua juga meningkatnya sentimen boykot Israel dan perusahaan asing yang terkait dengan ekonomi Israel. Ya. Nah, contoh perusahaan lokal seperti Wardah yang berfokus pada kosmetik halal menunjukkan peningkatan penjualan sekitar 20% selama tahun 2023. Ekonomi naik cuma 5%, tapi Wardah bisa naik 20%. 4 kali lipat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menegaskan penggunaan tinggi untuk produk berbasis nilai budaya dan agama. Ya, nama Wardah itu Indonesia banget. Ya, luar biasa. Ini peluang loh. Belajar apa kita? Idenya diambil ya. Selanjutnya adalah segmentasi demografi ya. Jadi kita bahas sekarang segmentasi pasar dan position Indonesia. Segmentasi demografi berdasarkan usia itu sangat membantu UMKM dalam merancang produk yang sesuai. Ya, data Shopee 2023 menunjukkan bahwa konsumen usia 18 sampai 24 tahun cenderung membeli produk kecantikan dan fashion dan lebih sering ya dibanding kelompok usia lainnya. Jadi anak-anak umur segitu, ya, anak-anak gaul yang umur kuliah itu, target market paling bagus untuk kecantikan dan fashion. Entah kenapa mungkin begitu sudah punya anak, sudah punya keluarga, umur 25, 28, 29, 30, mereka udah nggak begitu peduli penampilan lagi. Tapi 18-24 itu lagi perlu penampilan biar bisa mendapatkan jodoh yang oye. Ya, produk skincare lokal seperti Something ya, Something ya, Incorporated Something pakai C ya, mengalami peningkatan penjualan hingga 35% selama 2023 di kalangan konsumen muda yang sangat responsif terhadap promosi online. Begitu dipromot harganya turun dikit, promote bundling, bang. 35% gede loh. Ekonomi Indonesia cuma tumbuh 5%, dia bisa 35%. Dalam waktu 3 tahun berarti sudah 2 kali lipat kan? Karena 35 kali 3, 100%. Nah, luar biasa. Dari segmentasi geografis, pola konsumsi berdasarkan wilayah juga relevan. Misalnya di Jawa Barat, produk kerajinan lokal seperti batik, itu mengalami peningkatan permintaan 18% dari wisatawan lokal yang tertarik dengan produk tradisional. Batik Cirebon mulai naik. Batik Cirebon mulai naik ya. Batik-batik di Jawa Barat mulai naik. Padahal sebelumnya batik itu terkenal di Jawa Tengah. Sekarang daerah-daerah di luar Jawa Tengah, batik pun naik. UMKM di daerah wisata seperti Bali dan Jogja juga memanfaatkan keunikan produk lokal
udah menarik wisatawan domestik dan internasional. Dicari-cari aja tuh produk-produk lokal yang sok-sok seni gitu. Dan orang ketika datang, wah saya perlu oleh-oleh. Aku. Jangan salah ya, setiap Sabtu Minggu itu yang namanya Bali, Puncak, Bandung, macet. Kenapa? Wisatawan dari Jakarta. Aduh, pasarnya besar sekali. 270 juta jiwa, di mana 200 jutanya itu punya KTP. Besar sekali. Selanjutnya segmentasi psikografis, ya. Ya. Bila di video-video yang tadi itu bicara teorinya, maka ini bicara data dan strateginya. Segmentasi psikografis, ingat ya, psikologi dan demografis. Jadi dua, ya. Membantu UMKM untuk fokus pada gaya hidup psikologis dan preferensi nilai, ya, berdasarkan umur, status pernikahan, pendidikan. Itu data demografis. Psikologi, demografis, psikografis. Konsumen dengan gaya hidup sehat, misalnya tertarik pada produk-produk makanan organik, makanan sehat, minyaknya sedikit, ya gitulah. Ya. Pada tahun 2022, sektor makanan sehat mencatat peningkatan sebesar 30% di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, di mana konsumen semakin peduli pada produk yang bebas bahan kimia. Terus bagaimana dengan daerah? Ya, kalau di pedesaan mas setiap hari dia ngambil sayuran, makanannya langsung dari ikan yang taruh di tambak dia atau di kolam, ya, telurnya dari peternakan yang dia punya, itu ayam-ayam yang dia piara. Mereka mau udah setiap hari hidup sehat. Yang di kota besar, tapi pertumbuhan 30% gede loh, dibandingkan cuma 5%. Gede banget. Ini peluang. Catat baik-baik. Ya. Lanjut mengenai psikografis, konsumen dengan loyalitas tinggi terhadap yang tertentu cenderung melakukan pembelian berulang. Jadi kalau udah cocok, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Ya, ini tren loyalitas tinggi sekali. Data pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 70% pelanggan kopi kenangan adalah konsumen berulang, berkat program loyalitas yang memberi diskon atau promosi bagi mereka yang membeli lagi dan lagi dan lagi. Sekarang kita bahas positioning, penentuan posisi pasar ya. Kita mulai dengan produk premium. UMKM kosmetik seperti SASC, ya, SASC memposisikan produknya sebagai kosmetik premium untuk konsumen kelas atas dengan menawarkan kualitas bahan impor dan hasil akhir yang profesional. Pada tahun 2023, SASC berhasil meningkatkan pangsa pasarnya sebesar 12%, SASI ya, dibacanya ya, SASI. Ya, sebesar 12% di kalangan konsumen wanita kelas menengah ke atas. Keren ya SASI ya. Lumayan itu. Ya, namanya mungkin nggak begitu terkenal karena dia bukan nyari pasar nasional, tapi pelan-pelan bisa naik. Lalu produk berkelas tapi harga terjangkau. Kopi Janji Jiwa menyediakan produk berkelas dengan harga terjangkau bagi konsumen kota besar seperti Jakarta. Tahun 2022, Janji Jiwa membuka 100 gerai baru di area pemukiman dengan harga sekitar 20.000 per cangkir. Itu cukup lumayan ya, timbang yang beli sasetan itu 3.000. Ini berarti kan hampir 7 kali ya, minimal 6 kali lipat harganya dibanding yang sasetan. Tapi kualitas rasa, suasana, dan image gengsinya ya itu jadi favorit di kalangan pekerja mahasiswa kelas menengah. Tuh. Jadi kalau dibilang ada peluang, ada peluangnya. Asal kita jeli melihat peluang. Produk ramah lingkungan. Nah, beberapa UMKM telah mulai mengadopsi kesamaan ramah lingkungan seperti plastik biodegradable, ya. Jadi plastiknya itu yang dari tapioka, dari singkong.
Ya, bahan dasarnya. Jadi kalau kena air, masuk ke tanah, meleleh, cepat itu udah. Pada Januari 2023, Kementerian Perindustrian melaporkan bahwa produk dan kemasan ramah lingkungan mengalami peningkatan permintaan sebesar 15%, khususnya dari konsumen berusia 25-40 tahun di Jakarta. Nah, gede loh itu. Ingat, 15% berarti 3 kali lipat pertumbuhan Indonesia, yang cuma 5%. Produk UMKM di sektor kuliner melakukan. Sekarang kita bahas penyesuaian. Yang tadi cut ya, semuanya cut. Videonya cukup yang tadi. Nah, ya, kita masuk ke video baru. Ya, ini part 2. Oke, kita masuk video baru. Hai semua, kita lanjut lagi tentang implementasi dan peluang di pasar Indonesia ya. Kalau di sebelumnya kita bahas teorinya, sekarang semua sudah aplikasi dan contoh-contoh. Sekarang kita akan bahas tentang penyesuaian bauran pemasaran atau marketing mix, ya, atau marketing mix 7P itu di Indonesia. Kita mulai dengan produk. Ya, produk. UMKM di sektor kuliner melakukan inovasi produk untuk menekan biaya. Contohnya restoran lokal di Bandung, dia meluncurkan menu makanan berbahan baku lokal dan berhasil meningkatkan margin keuntungan hingga 25%. Kenapa? Ya karena kan kalau pakai lokal berarti nggak perlu ada biaya logistik, ngirim dari impor lah, ngirim dari kota lain lah, ongkosnya lebih murah. Yang kedua, kalau belinya dari lokal, ya harganya juga lebih murah. Karena apa? Kalau kamu beli dari manufaktur besar, itu kan kos biaya produksinya lebih mahal dibanding yang manufaktur kecil. Ya, ini membuat dia bisa naikin margin 25%. Itu gede loh 25%. Besar sekali. Dari segi harga, UMKM di sektor fashion memanfaatkan harga paket alias bundling untuk meningkatkan penjualan. Ya, jadi pada Juli 2023, UMKM fashion lokal di Bandung bikin promo diskon bundling yang ternyata meningkatkan penjualannya sebesar 40% selama periode promosi. Bisa dipakai idenya? Tempat atau distribusi, ya, sales, penjualan adalah bagian dari distribusi. Distribusi melalui e-commerce atau marketplace, ya, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, semakin menjadi dominan. Menurut data Shopee 2023, 75% UMKM di Indonesia sekarang bergantung pada platform online untuk distribusi produk mereka dibandingkan hanya 45% pada 2019. Gede ya. Promosi. Strategi penggunaan influencer marketing berkembang pesat di Indonesia. Pada tahun 2022, 62% UMKM yang melakukan promosi melalui influencer di Instagram dan TikTok mencatat peningkatan penjualan dengan rata-rata return on investment atau tingkat balik modal investasinya mencapai 5 kali sampai 10 kali lipat biaya iklan. Jadi kalau dia bayar 1 juta, dia dapat untung 10 juta balik modal. Balik modal. Gede banget itu. Selanjutnya adalah people atau orang. Ya, kualitas layanan dan sumber daya manusia juga mempengaruhi keberhasilan pemasaran. UMKM Fashion di Jakarta memastikan bahwa staf penjualan online mereka sudah terlatih dalam memberikan respon cepat kepada konsumen. Ya, ini saya jadi malu juga nih soal ini, karena respon kami untuk KG Kampus Gratis di awal-awal pendiriannya ini tidak punya cukup tenaga untuk membalas setiap pertanyaan online dari para calon mahasiswa. Kita pakai grup dan berharap sesama mahasiswa atau pendaftar saling menjawab pertanyaan. Nah, ini salah satu bukti nih. Idenya bisa dipakai. Proses. Nah, ini P yang kena, proses. Ya, proses pelayanan konsumen mulai dari pemesanan hingga pengiriman harus lancar dan memuaskan konsumen. Tren menggunakan supplier dan vendor untuk outsourcing proses kerja itu sudah terjadi. Toh,
menjual bahan makanan dan ayam. Mereka mengirimkan bahan yang sudah dipotong dan siap digoreng langsung ke lokasi masuk UMKM, sehingga tidak memerlukan karyawan pembelian belanja pasar. Ya, jadi tukang ayam itu udah potong-potong, udah di packing, kasih. Soalnya udah nggak perlu lagi bersih, udah nggak perlu lagi potong, tinggal goreng aja udah. Ini menghemat biaya ini, karena nggak perlu lagi karyawan yang tukang belanja ke pasar, karyawan yang motong-motong orang dapur, udah nggak perlu lagi. Banyak UMKM ya, makanan yang bekerja sama dengan layanan pengiriman seperti GoFood dan GrabFood, ya Shopee Food juga, sehingga memastikan proses pengiriman yang cepat dan menghilangkan kebutuhan karyawan di bagian pengiriman. Nggak perlu lagi karyawan buat antar-antar. Orang pada pakai GoFood, GrabFood. Ya, editor pastikan teks yang di ininya berubah jadi done, ya. DM jadi done. Selanjutnya proses, ya. Baik. Oke, tadi saja proses di-cut dulu. Action lanjut. Nah, sekarang kita lanjut action. Lanjutan yang tadi proses, ya. E-commerce mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia selama pandemi. Dari 68 juta pengguna di tahun 2019, maka pengguna e-commerce Indonesia pada tahun 2023 mencapai 196,47 juta jiwa. Hampir 200 juta jiwa dari 68 juta sebelumnya. Saya bulatin 70 ke 200 juta. 130 juta nambahnya loh. Ya, itu dalam waktu 4 tahun. Statista Market Insight memprediksi bahwa jumlah pengguna e-commerce di Indonesia akan terus meningkat hingga mencapai 244,67 juta orang pada tahun 2027. Ini berarti kalau kita lihat pemilih di tahun 2024 itu ada 200 juta jiwa, anak-anak SMP nantinya sudah SD dan SMP sudah menjadi pengguna juga itu dan belanja sendiri. E-commerce dengan pengguna terbanyak, ya, pengunjung terbanyak di Indonesia adalah Shopee, lalu Tokopedia, Lazada, dan Blibli, di mana Tokopedia dan Shopee menguasai lebih dari 70% pasar e-commerce. Jadi kalau UMKM cukup punya toko di 2 tempat, Tokopedia dan Shopee aja, dia sudah punya kemampuan menjangkau konsumen baru dari seluruh wilayah Indonesia sebanyak 70%. Artinya, kalau 70% dari 200 juta, hanya dengan jualan di 2 marketplace itu, Anda bisa dapat pembeli 140 juta jiwa. Banyak ya, 140 juta orang loh, hanya dengan buka toko di Tokopedia dan di Shopee. Terus bagaimana dengan fisik? Cut. Nah, pasti ada yang bertanya dong, bagaimana dengan P terakhir dari 7P, yaitu physical evidence atau bukti fisik. Ya, sekarang UMKM sudah pada pinter-pinter lah. Ya, mereka sudah pakai desain yang bagus, kemasan yang oke. Namun karena kita belajar bicara pasar online, ya, digital, ya, yang dibutuhkan cuma tampilan yang ada di marketplace saja. Dan itu nggak perlu itu aneh-aneh. Jadi nggak perlu toko, nggak perlu packing yang hebat, standar aja, dan itu sudah cukup. Maka physical evidence untuk UMKM yang produknya bahkan cuma dropship atau reseller atau ngambil jual lagi, itu nggak perlu heboh-heboh, bukan jadi satu hal yang utama. Physical evidence butuh biaya besar, dan itu umumnya dipakai oleh mereka yang bermodal tinggi atau menengah atas. Menengah bawah physical evidence-nya, kecuali yang buka toko offline, itu nggak begitu. Menarik ya, bisa hemat banyak. Baik, sekarang kita masuk ke digital marketing dan tren pemasaran Indonesia. Untuk itu, kita tunggu di video selanjutnya. Ciao. Ya, cut. Sekarang kita masuk ke video lanjut ya. Kamera, action. Hai, ketemu lagi.
Kita bahas tentang digital marketing dan tren pemasaran Indonesia ya, bersama saya Ibu. Oke, kita bahas konten marketing. Ya, konten marketing adalah marketing menggunakan konten. Ya, eh, kita mengenal storytelling. Ya. Storytelling membantu UMKM membangun hubungan dengan pelanggan. Contoh produk skincare lokal ya, Avoskin yang rutin berbagi konten edukasi tentang perawatan kulit di Instagram. Penjualan bisa naik. Pada tahun 2022, Avoskin mencatat peningkatan penjualan sebesar 25% berkat konten edukasi yang menarik perhatian konsumen. UMKM makanan di Jakarta misalnya mengalami peningkatan pesanan sebesar 20% setelah menggunakan TikTok untuk promosi produk. Gede loh itu, gede banget. Ya, lihat. Anda tahu konten marketing ya? Jadi di Facebook setiap minggu harus ada 2 konten lagi. Kalau di Instagram 2 hari sekali harus ada konten baru. Ya, kalau di Twitter 1 sampai 2 postingan per hari karena Twitter begitu cepat. Kalau di TikTok 2 hari sekali 1 konten, paling lama 3 hari sekali harus ada 1 konten. Karena ngeliat konten kita, mereka jadi datang ke tempat kita, ngeliat terus. Dan algoritmanya akan lalu memfeeding kepada para orang yang subscribe. Ya kalau di YouTube seminggu sekali atau seminggu 2 kali harus ada 1 konten. Ya influencer terkenal tiap hari dia taruh kontennya. Ya, nah ini dengan adanya konten yang Anda jaga dan upload, modalnya cukup HP kok. Dengan HP, ya, dengan menggunakan HP, Anda bisa bikin konten, upload, edit pakai CapCut, edit pakai yang sudah ada, nggak ribet. Ya, Canva juga bisa bantu Anda. Sangat memudahkan. Terkait influencer marketing. Nah, data pada 2023 menunjukkan bahwa penggunaan micro influencer oleh UMKM menghasilkan interaksi lebih tinggi dengan 78% konsumen merasa lebih dekat dengan brand yang menggunakan influencer lokal. Apa sih micro influencer? Ya, beda dengan influencer tingkat nasional yang berjuta-juta orang. Micro influencer mungkin cuma punya 20.000, ya 10.000, maksimal 100.000 subscriber. Tentu saja kita harus pintar-pintar ya, karena ada juga subscriber yang bohong-bohongan. Nah, kita lihat kontennya. Kalau kontennya rutin dan banyak, lalu banyak yang ngasih komen, kita tahu ini bukan bohongan, bukan rekayasa. Nah, menggunakan ini, asumsikan aja begitu. Yang nonton 20.000 di influencer A, lalu influencer B, influencer C. Pasarnya 100.000, 100.000, 100.000. Total dapat 50.000 target market, di mana mungkin ada duplikasi. Tapi 50.000, ternyata 1% atau 500 orang belanja ke kita, itu sudah gede, teman-teman. Biaya keluar 300.000. Oke? Lalu ada 500 orang belanja, 1 orang kita untung 10.000. Kali 500.000, kali 500 orang, 10.000 kali 500 orang 5 juta. Modal 300.000 dapat 5 juta. Balik modal. Influencer fase awal yang berkontribusi mempromosikan e-commerce Indonesia adalah Ahmad Zaki, Chelsea Islan, Rizky Febian, Via Valen, Prilly Latukonsina, Ralin Shah, Marsha Timothy, Putri Hasanah Karunia, dan Pevita Pierce. Awalnya mereka juga sedikit subscribernya, lalu sekarang jadi besar. Nah, kita bisa mempelajari blog-blog orang yang saya sebut tadi, lalu aktivitas mereka terdahulu, itu bakal berguna sekali. Kita ikutin aja, ya. Sehingga kalau Anda ingin berkarya sebagai influencer bagi UMKM atau bagi usaha Anda sendiri, Anda sudah punya panduan. Ikutin aja, lihat dari postingan mereka yang awal-awal. Oh, gini loh caranya. Tentu saja, sesuaikan profil Anda, bisnis Anda, dengan 10 influencer yang saya sebut tadi. Oke? Kak, kita masuk ke video baru ya. Ini video baru. Kamera action. Baik, kita masuk ke bagian ketujuh, adaptasi strategi dengan kondisi ekonomi. Dengan meningkatkan pemahaman tentang kondisi ekonomi Indonesia, UMKM dapat membuat keputusan yang tepat dalam strategi pemasaran mereka.
Langkah kerja dalam pengelolaan pemasaran UMKM pasca COVID adalah satu, analisis pasar dan persaingan dulu. Ya, UMKM ya, UKM usaha kecil menengah perlu melakukan analisa. UKM perlu melakukan analisis pasar untuk memahami tren konsumen dan tingkat persaingan. Langkah pertama adalah melakukan riset pasar melalui survei, wawancara, atau menggunakan data dari platform e-commerce. Misalnya, banyak UMKM kuliner di Yogyakarta menemukan bahwa konsumen lebih memilih makanan yang higienis dengan layanan pengiriman aman pasca COVID. Mereka lalu melakukan penyesuaian produk, ya, penyesuaian pilihan jenis makanan yang ditawarkan, packingnya, dan layanan pengirimannya. Dan selanjutnya, mereka dapat peluang pasar itu. Yang kedua, setelah kita analisa pasar, peta segala macam, maka yang kedua adalah tetapkan tujuan pemasaran yang jelas. Setiap UKM harus memiliki tujuan pemasaran yang spesifik, terukur, realistis, dan berbatas waktu. Kalau bahasa Inggris namanya SMART. Specific, measurable, attainable, result oriented, dan time bound. Ya. Jadi realistic and time bound. Ya, jadi targetnya harus bisa jelas, terukur, spesifik, realistis, berbatas waktu. Contohnya adalah untuk tujuan ini bisa berupa peningkatan penjualan online sebesar 20% dalam 6 bulan dengan memanfaatkan promosi di Instagram. Ini clear apa yang harus dilakukan dan bagaimana menjalankannya. Yang kedua adalah penggunaan teknologi dan pemasaran digital. Pasca pandemi, penggunaan teknologi dalam pemasaran menjadi sangat penting. UMKM harus dapat memanfaatkan platform media sosial, ya, YouTube, TikTok, Instagram, ya, kalau bisa Facebook dan Twitter. Tapi 3 ini yang utama. Marketplace, Shopee, Tokopedia, kalau bisa Lazada, Blibli, Bukalapak, dan website, bikin website seperti kamusgratis.id, ya, untuk menjangkau konsumen lebih luas. Dengan adanya market digital, karena orang-orang sudah terlatih, saya nggak perlu bahas lagi. Kita lihat Tani Hub yang sekarang mungkin sudah beralih, ya. Dia menggunakan aplikasi untuk menghubungkan petani dan konsumen secara langsung, sehingga mereka mampu mengurangi ketergantungan pada pasar fisik. Hal yang sama juga terjadi di beberapa platform-platform seperti e-fisheries, ya, dan lain sebagainya. Namun, ya, kita harus lebih cermat melihatnya. Ya, karena apa? Ya kalau bisa manfaatin cepat-cepat ketika mereka lagi ada promo atau lagi ada program di awal. Kalau sudah lama, sudah berjalan, udah nggak dapat. Ya mumpung lagi gratis atau dapat diskon atau dapat cashback, nah itu manfaatin tuh. Jadi harus rajin-rajin lihat, ya. Ada aja aplikasi baru. Nah dalam pemasaran digital UKM itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama harus Anda lakukan adalah satu, Anda harus ngerti bagaimana membuat website atau akun di marketplace. Ya. Jadi kalau website nggak bisa, bikin aja di Facebook, bikin aja Instagram. Itu aja website. Bikin di YouTube, bikin di TikTok. Lalu yang kedua, bikin akun di marketplace, Shopee dan Tokopedia. Anda selanjutnya harus memastikan produk dapat diakses secara online, bisa lewat website, marketplace, media sosial, atau WA bisnis. Ada katalognya di WA bisnis. Itu dipelajari. Yang kedua, optimasi search engine optimization dan search engine marketing, menggunakan optimasi mesin pencari SEO namanya, dan pemasaran, ya, melalui mesin pencari atau search engine marketing, sehingga meningkatkan visibilitas produk di internet. Maksudnya visibilitas apa? Orang buka dapat, orang buka kita duluan yang kelihatan sehingga diklik. Itu langkah 1 dan 2. Langkah ketiga adalah pemasaran melalui media sosial.
Ya, Anda harus perlu UMKM perlu memilih platform yang sesuai dengan target pasar mereka, seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter. Ya, misalnya sang pisang menggunakan Instagram untuk kampanye promosi produk makanan pisang yang dia jual. Yang keempat adalah konten yang relevan dan menarik yang harus sering diupdate. Saya sudah sebut tadi. Ya, konten pemasaran harus sesuai dengan audiensnya, menggunakan visual yang menarik serta pesan yang mudah dipahami. Contoh, UMKM snack di Bandung menggunakan video produk di TikTok untuk mempromosikan produk mereka. Ingat ya, kalau Twitter satu hari harus ada postingan, bagusnya 2 kali posting. Facebook seminggu sekali, paling jelek 2 minggu sekali. Instagram 2-3 hari sekali. YouTube seminggu sekali, bagusnya seminggu 2 kali. Ya, paling jelek 2 minggu sekali di YouTube. TikTok 2 hari sekali, kalau bisa setiap hari. Paling jelek seminggu 2 kali. Ini harus Anda pahami. Kalau udah gitu, kita lebih sukses. Setelah kita kelola yang tadi, sekarang kita bahas mengenai hubungan pengelolaan. Cut. Videonya selesai ya. Lanjut videonya. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah adaptasi dan kondisi ekonomi? Kelanjutan dari yang tadi, yang digital marketing, teknologi. Ya jelas, sekarang kita bahas tentang pengelolaan hubungan dengan pelanggan atau customer relationship management. Pengelolaan hubungan pelanggan sangat penting untuk membangun loyalitas. UKM dapat memanfaatkan customer relationship management untuk mengelola data pelanggan, memberikan promosi yang tepat waktu, dan memastikan interaksi yang berkelanjutan. Ya, kalau perusahaan yang agak besar punya modal kayak Kopi Kenangan menggunakan aplikasi untuk memberi poin loyalitas kepada pelanggan tetap. Tapi sebenarnya sekarang banyak POS, ya, point of sales application, aplikasi POS gitu, yang langganan cukup 200-300 ribu sebulan dan sudah memberikan Anda kemampuan untuk CRM. Kalaupun nggak bisa, Anda bisa pakai Instagram, di mana mereka harus subscribe. Ya, Anda punya community manager atau orang yang mengelola komunitas. Bisa bagian kasir Anda yang suruh mengelola, ya, bisa admin Anda. Yang penting ada yang mengelola database itu. Di mana datanya disimpan? Ya udah subscriber aja. Tapi datanya ditarik, taruh ke Google Sheet, jadi tabel Excel, sudah Anda punya. Kalau giliran mau melakukan campaign, ya Anda tinggal boost aja lewat Instagram dengan postingan atau WA, bikin WA group. Ingat, satu WA group itu bisa 1.200 orang sekarang, 1.024 kalau nggak salah. Artinya 1.000 orang satu grup, Anda bisa punya berapa grup itu udah 1.000. UMKM kan nggak gede-gede amat, punya 10.000 customer itu udah hebat sekali. Tahapan selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi kinerja. Langkah terakhir dalam manajemen pemasaran UMKM adalah memantau dan mengevaluasi kinerja. Ingat, kita tadi udah punya KPI atau Key Performance Indicator atau target yang harus smart, ya, harus spesifik, bisa diukur, realistis, dan dibatasi waktu. Nah, UMKM perlu menggunakan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator untuk mengukur semua aktivitas kunci seperti jumlah penjualan, peningkatan traffic online, tingkat kepuasan pelanggan. Taruh di dinding, ya, bikin satu grup WA untuk bahas tentang itu dan datanya tiap hari diupdate. Misalnya Xiaomi Mang Udin menggunakan data dari aplikasi pengantaran makanan untuk mengukur penjualan harian dan tingkat repeat order pelanggan. Sekarang udah zaman teknologi Om, dan itu murah kok, murah. Selanjutnya
Kita bahas konsekuensi dari buruknya pengelolaan pemasaran UMKM. Kalau yang dari tadi semua tidak Anda lakukan, cut. Ini video baru aja ya, video baru. Bah, kamera action. Ya, kita masuk ke segmen terakhir, ya bagian-bagian akhir dari video ini. Ya. Seandainya yang tadi kita udah bahas ternyata tidak dijalankan, pemasaran dan penjualan tidak dikelola dengan baik oleh UMKM, apa yang terjadi? Inilah konsekuensi dari buruknya pengelolaan pemasaran UMKM. Jika UMKM gagal mengolah aktivitas pemasaran dengan baik, mereka akan menghadapi berbagai masalah seperti satu, penurunan penjualan. Ya, kalau UMKM tidak mengikuti tren digitalisasi seperti yang dialami oleh banyak usaha kecil menengah di Malang yang tetap mengandalkan penjualan online, mereka akan kehilangan konsumen yang pelan-pelan beralih ke platform online. Jadi orang-orang yang kopi keras kepala merasa nggak perlu, itu akan bengong pelan-pelan. Ya, market masih ada, kok sepi karena mereka pindah bergeser dari offline ke online. Itu sudah dirasakan oleh Ramayana, oleh Matahari. Ya, toko-toko offline sudah mulai bergeser. Lalu mereka juga akan bisa mengalami loyalitas pelanggan yang rendah tanpa CRM yang baik, ya, customer relationship management, manajemen hubungan pelanggan. UKM mungkin kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Akibatnya konsumen cuma beli sekali, dua kali lalu hilang. Beli sekali, dua kali lalu hilang. Padahal paling enak jualan kan, kalau kita jualan ke konsumen yang sama dan dia tinggal repeat balik. Gak perlu iklan lagi. Gak perlu biaya yang susah untuk mencari konsumen baru. Kasus UMKM fashion di Bandung yang tidak fokus pada retensi pelanggan, dia mengalami penurunan penjualan saat pesaing mereka mulai menawarkan diskon khusus untuk pelanggan loyal. Kenapa? Karena kalau orang udah beli baju 3 potong selama 3 bulan, jadi merasa cukup. Masa gue beli baju lagi sih? Udah banyak baju gue. Walaupun yang sebelah udah langganan, tapi situ ada promosi. Ya udah ke situ dulu. Lalu yang sana bingung, kok pembeli saya nggak balik ya? Padahal saya udah keluar model-model baru. Habis sono kasih diskon, kamu nggak peduli saya royal customer, harga saya sama harga pelanggan yang baru sama. Kalau di situ dibedain loh, repeat order harganya beda. Tuing. Apa kesimpulan kita? Manajemen pemasaran UMKM pasca COVID memerlukan pendekatan yang terstruktur, ya, step by stepnya jelas, langkah-langkahnya yang jelas, berfokus pada digitalisasi, mainannya market online. Kenapa? Karena offline costnya biayanya mahal, dan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Begitu dapat info-info tadi yang saya contohkan, langsung dia menyesuaikan diri. Oh, tren kesehatan, oh, tren keberlanjutan, oh, tren yang harga-harga murah, oh, tren kemasan kecil, oh, tren warna ini, oh, segmen 18-24 tahun yang suka fashion dan make up, fokus ke sana. Pengelolaan yang baik akan memungkinkan UKM untuk bertahan, bahkan berkembang di tengah tantangan ekonomi. Studi kasus dari berbagai UKM Indonesia yang sudah kita bahas memberikan contoh nyata bagaimana pemasaran efektif dapat membantu UKM menghadapi krisis dan tetap kompetitif. Kunci suksesnya terletak pada inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, dan pengelolaan hubungan pelanggan yang baik. Menarik ya session ini. Kita mulai dengan teorinya, lalu kita lihat fakta-fakta dan aplikasi lapangannya, lalu kita ambil pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Buat yang edit, ya, kepemimpinan dan manajemen tuh nggak perlu ya. Cukup sampai yang saya bahas tadi aja udah. Karena itu pengulangan aja. Oke? Yang selebihnya itu dilihat aja, nggak usah jadi materi.
Thank you ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin OBS, matiin.